kelihatan slide saya? Masih on the way, Bu. On the way, oke. On the waiting. Oke, Sudah, sudah Bu. kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang kita bahas tentang agregat planning gitu ya. Sebenarnya apa sih agregat planning ini sudah pernah saya bahas awal-awal pendahuluan ya. Sebenarnya apa sih kok perencanaan agregat gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, setelah kalian belajar tentang bagaimana sih perencanaan agregat. Sebenarnya agregat ini apa gitu ya. Jadi kalian nanti harus bisa menguasai bagaimana perencanaan dan pengendalian bahan baku ya. Jadi harus bisa ya bagaimana nanti perencanaan bahan bakunya, tenaga kerjanya ya, sumber daya produksinya dan lain-lain yang bersangkutan dengan kita merencanakan pembuatan suatu produk secara terintegrasi. Jadi harus saling berkaitan gitu ya. Jadi bagaimana penyediaan kita bahan baku sampai menjadi produk jadi itu harus saling berintegrasi. Gitu ya. Saya itu juga dalam pemenuhan tenaga kerjanya. Gitu ya. Nah, selain itu juga harus mengenal unit agregat dan proses bagaimana agregasinya. Ya, dan menerapkan strategi proses agregasi dan disagregasi. Ini nanti ada 7 metode ya. Dalam agregat planning ini ada 7 metode dan itu enggak semua, mungkin hanya beberapa yang saya bahas. Itu contoh soalnya gitu ya. Jadi enggak semuanya. Dalam ujian pun mungkin kalian hanya untuk membandingkan 3 metode biasanya saya 3 metode yang kalian harus selesaikan dan pilih metode yang biayanya paling kecil seperti itu ya. Jadi biasanya hanya saya suruh 3 metode gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian biasanya harus semua metode itu diterapkan gitu ya. Tapi kalau hanya untuk perkuliahan untuk ujian seperti itu, kalau 7 metode 5 jam nggak selesai gitu ya. Jadi terlalu lama gitu ya. Jadi untuk 3 metode aja gitu ya. 3 metode aja mungkin butuh waktu. Kalau manual ya kalau udah ngerti paling 30 menit selesai gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti ya bisa 1 jam gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dulu gitu ya, kalau dulu ujian saya keluarkan soal tentang agregat planning gitu ya. Itu pasti kan setiap ujian saya ada poinnya ya, biasanya 5 soal, ada poinnya misalnya nomor 1 20%, dapat 30% dan sebagainya. Biasanya kalau sudah mencukupi sudah 70 gitu ya. Mungkin kira-kira udah dapat 70% gitu ya. Pada nggak mau ngerjain gitu ya. Jadi ini banyak dulu kalau ujian di kampus gitu, ini saya kasih waktu biasanya 2 jam sampai 3 jam gitu ya untuk ujian P3 ini. Nah, itu pasti yang agregat ini paling baru separuh dikerjain, udah nggak ngerti lagi gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi sudah mampet gitu ya. Jadi gimana gitu seperti itu. Tapi kalau yang mahasiswa udah nyantol gitu ya, nyantol udah ngerti gitu ya, 30 menit selesai. Ini saya udah bermacam-macam dari awal gitu ya sampai cuma gara-gara dia nggak karena hitungan semua jadi banyak yang nggak dikerjakan, ya udah saya kasih C misalnya ya, saya kasih C gitu karena ujiannya jelek semua gitu ya. Nah itu pernah saya sampai dibicarain di depan saya, padahal saya tahu gitu ya. Pada ngomong gitu, ini soalnya susah banget sih Bu Erna ini gitu ya, seperti itu. Jadi saya tahu gitu pada ngomongin saya, padahal saya di dekatnya. Tapi mereka nggak tahu gitu. Seperti itu. Jadi ini nanti ya kalau sudah mulai latihan soal gitu ya. Agak style gitu ya, agak ribet karena dari perencanaan bahan baku bagaimana sih dari awalnya kalau kita metodenya pakai tenaga kerja
pakai subkontrak, pakai lembur, itu beda semua hasilnya nanti gitu ya. Nah, itu nanti karena kita harus mencari yang paling kecil, biaya yang paling kecil. Itu semua kita merencanakan suatu produk pasti ingin biaya yang minimal, gitu ya, yang minimal dengan hasil yang maksimal, dengan mutu yang bagus, dengan keuntungan penjualan yang banyak, pasti seperti itu, gitu ya. Nah, itu membandingkan strategi, ya kan? Jadi kita memilih strategi dari semua strategi yang ada dan mampu memilih strategi yang terbaik. Pilihlah strategi yang menghasilkan biaya yang paling rendah. Ya, intinya itu sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui, jadi harus bisa ya merencanakan sebuah perencanaan, membuat perencanaan agregat ini. Nah, di sini kita akan mengaji faktor-faktor produksi secara terintegrasi, bagaimana mempertimbangkan bahan baku, ya, kapasitas produksinya, jumlah tenaga kerjanya, dan aspek biayanya, gitu ya. Jadi pasti kita itu kalau ingin merencanakan suatu produk itu pasti kita hasil akhirnya itu biaya yang kita butuhkan, gitu ya. Pasti itu. Nanti kita akan membutuhkan tenaga kerja berapa? Apakah kita mau memakai subkontrak? Apakah kita akan memakai sistem lembur? Apakah akan memakai pengurangan tenaga kerja dan sebagainya? Jadi, nah, karena kita tidak tahu, gitu ya. Kita kemudian sudah forecast, sudah bisa meramal, gitu ya. Dan ramalan itu tidak bisa benar pasti, gitu ya, tidak pasti, gitu ya. Jadi kita nggak tahu ternyata kita dapat pesanan bulan depan itu harus bisa berapa kontainer, gitu ya. Nah, ternyata, gitu ya, waduh, bahan bakunya bagaimana ini? Apakah tersedia? Gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana persediaan di gudangnya? Ya. Tenaga kerja kita apakah mampu? Seperti itu. Nah, dari semua itu, gitu ya, dari semua itu kita harus bisa merencanakannya. Ya, ketika tiba-tiba kita bisa mendapat pesanan di luar jangkauan kita, gitu ya. Misalnya emang, wah, klien kita mendapat klien baru dan dia ternyata tertarik dengan produk kita dan dia langsung minta berapa kontainer. Nah, ini harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi inilah di sini agregat ini kita berperan, gitu ya. Nah, perencanaan produksi atau perencanaan agregat ini bermuara pada upaya dicapainya perencanaan kapasitas produksi yang optimal melalui proses agregasi dan disagregasi. Nah, ini sebenarnya intinya itu ini, gitu ya. Jadi bagaimana kita merencanakan suatu produksi, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih perencanaan agregat ini atau agregat planning ini, gitu ya. Nah, ini adalah rencana produksi, ya. Kita merencanakan suatu produksi, yaitu bagian dari rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi. Ya, jadi dari kita menyediakan bahan baku sampai jadi produk yang siap dikirim ke customer. Ini, ya. Jadi di sini makanya ada perencanaan agregat ini, gitu ya. Jadi suatu rencana produksi, gitu ya. Nah, sebenarnya kata agregat ini menyatakan bahwa perencanaan dibuat pada tingkat kasar, gitu ya. Jadi untuk memenuhi total kebutuhan semua produk yang dihasilkan. Jadi bukan per individu produk dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi ini bukan satu produk, tapi semua produk, gitu ya. Jadi misalnya pabrik roti, gitu ya. Nah, roti pasti produknya banyak, nggak cuma satu, gitu ya. Jadi dia mungkin ada rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju dan sebagainya. Nah, ini perencanaan agregat ini itu untuk memenuhi semua produk. Jadi bukan hanya satu produk aja, gitu ya. Jadi makanya harus
merencanakan semua produk di perusahaan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang sudah kita punyai, gitu ya. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, ini kata agregat ini. Nah, sebenarnya ya agregat planning ini dikenal dengan penjadwalan agregat juga, ya. Sebelumnya ini berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi, bisa jangka menengah dan biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Nah, jadi kita merencanakan suatu produksi biar jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi pasnya itu adalah menengah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus dalam merencanakan ini ya. Dan dalam perencanaan ini juga harus tahu gitu ya, karena apalagi sekarang gitu ya, kita nggak tahu kesananya nanti berapa gitu ya. Apalagi masa-masa COVID seperti ini kita belum stabil gitu ya. Kalau dalam dunia bisnis pasti belum stabil gitu ya. Ada yang sudah banyak pesanan, ada yang masih biasa saja dan sebagainya gitu ya. Nah ini fungsinya gitu ya. Nah, jadwal agregat. Nah, bagi perusahaan manufaktur, jadwal agregat ini menghubungkan sasaran strategis perusahaan. Ya, pasti suatu perusahaan punya rencana. Ya, sasaran strategisnya apa? Rencana strategisnya apa? Ya, itu dengan rencana produksi. Ya, jadi rencana kita sudah punya nih sasaran-sasaran strategisnya. Ya, dengan rencana produksi kita harus dihubungkan gitu ya. Tetapi untuk organisasi jasa, penjadwalan agregat ini menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerja. Ya, jadi beda gitu ya. Kalau produk manufaktur gitu ya, kalau manufaktur dihubungkan dengan rencana produksi. Karena kita kan memproduksi sebuah produk gitu ya. Tapi beda kalau untuk jasa gitu ya. Kalau jasa berarti kita menghubungkan sasaran dengan jadwal pekerjanya, gitu ya. Misalnya rumah sakit, gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan dengan jadwal dokternya, ya, tenaga medisnya, dan susternya dan sebagainya, gitu ya. Jadi bisa menghubungkan dengan jadwal pekerjanya. Nah, di sini ini kalau ini jadwal agregat. Nah, tujuannya apa? Di sini tujuan sebenarnya agregat planning ini adalah mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh ya. Jadi kita harus mengembangkan suatu rencana produksi secara keseluruhan ya, tadi keseluruhan produk yang fleksibel dan optimal gitu ya. Jadi harus optimal gitu ya. Jadi sampai produk itu sudah siap untuk dipasarkan gitu ya. Nah, fleksibel ini ada dapat memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kapasitas yang ada gitu ya. Jangan sampai kita mengecewakan customer kita. Ya. Biasanya seorang customer gitu ya, saya ingin dikirimi produk gitu ya. Misalnya saya kirim minuman gitu ya. Untuk bulan depan 2 kontainer gitu ya. Jadi kita harus memenuhi itu gitu ya, dengan apa yang sudah kita punyai. Nah, ini adalah secara fleksibel. Bu, sinyalnya sepertinya ada gangguan, Bu. Terputus lah, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Dengar ya suara saya? Masih dengar? Masih lancar? Masih, Bu. Masih lancar suara saya? Masih, Bu. Jelas, Bu. Masih aman, jelas, Bu. Halo? Masih lancar suara saya? Masih lancar, Bu. Lancar sekali, Bu. Aman, Bu. Aman.
Masih lancar suara saya? Masih lancar suara saya? Ya bisa ya internetnya ya? Masih, Bu. Oke. Dengar suara saya? Dengar. Ada yang jawab sih? Bismillah, kuliah pada kuliah nggak sih? Dengar, Bu. Mas Daniel, dengar ya? Dengar jelas, Bu. Benar. Dengerin. Oke, nggak ada yang bersuara ini kuliah apa enggak ya? Udah pada respon, Bu. Lo respon Udah ya, saya rame-rame lo, Bu. kembali. Ya, Masuk, Bu, suaranya, Bu, jelas, Bu. Juga ya. Sekarang optimal. Secara optimal, bagaimana menggunakan sumber daya sebijaksana mungkin dengan pengelolaan biaya yang serendah mungkin. Nah, sekarang kita yang produksi suatu produk, nah kita mesti sumber daya kita berapa, ya pengeluaran kita berapa. Nah itu pasti kita ingin menggunakan sumber daya yang ada itu serendah mungkin. Misalnya kita nanti menggunakan, kita ternyata pesanan kita untuk bulan depan banyak, gitu ya. Dan sumber daya kita misalnya, sumber daya kita tidak bisa memenuhi, gitu ya, tenaga kerjanya kurang. Ini kita merekrut tenaga kerja baru, kita butuh biaya lagi. Pasti itu, kita merekrut suatu karyawan pasti butuh biaya. Belum trainingnya, seperti itu. Jadi banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, terus misalnya kita menggunakan lembur, gitu ya. Lembur. Sudah menggunakan lembur nih. Nah, ternyata sudah lembur juga belum bisa memenuhi. Nah, ini bagaimana ya biar biaya yang kita keluarkan itu rendah dan keuntungan kita itu besar, gitu ya. Nah, bagaimana ini kalau kita menghadapi seperti itu? Coba salah satu siapa ini ya? Mbak Merita. Merita, ini ada orangnya nggak? Orangnya nggak nih? Jangan tidur malahan ini. Iya, Bu. Merita? Iya, Bu. Nanti aja deh. Siapa ya yang on ya? Yang biasanya ini siapa ya? Afif Fauzi. On ini. Ayo. Bagaimana tadi? Misalnya saya menghadapi seperti itu, seperti masalah yang tadi, yang saya omongkan tadi. Afif? Ini kayaknya nggak ada orangnya semua nih. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada nggak nih? Ada, Bu. Ada. Hikmatun aja deh. Mbak Hikmatun yang lagi belum ya? Hikmatun Tri. Halo? Gimana ini? Yang reguler yang mana ya? Mas Daniel yang reguler ada yang siapa, Mas? Yang reguler, Mas? Bentar, Bu. Mas Daniel? Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana? Halo, Mas Daniel? Ya. Yang reguler siapa ya? Saya nggak apa nih. Ada Ritma. Ada Ya? Restu. Siapa? Ada Ritma, ada Restu. Restu nih. Restu nama Bayu Ilham. Hadir, Bu. Gimana tadi? Kalau saya mendapat kasus seperti itu. Misalnya kita mendapat pesanan banyak, sumber daya kita terbatas. Sudah lembur, ternyata masih nggak bisa juga memenuhi pesanan kita, pesanan customer. Mau merekrut
tenaga karyawan lagi butuh biaya banyak. Harusnya bagaimana? Kalau sebagai seorang seorang manajer, Lembur. apa? Strateginya apa? Ditambah hari, Bu. Lembur tadi sudah, ternyata tidak bisa memenuhi. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Siapa lagi ya? Kita, Triweni. Asal infak saya. Mbak Ina Triweni. Ayo, harus bisa seorang manajer kita harus ngapain ini? Harus ngapain, Mbak? Harus bisa membuat keputusan nih. Mbak Ina. Ada nggak nih? Terima kasih Pak Sugi dan Bapak-Bapak. Jadi kalau dari hasil komunikasi. Ayo, Mbak Ina. Ini siapa tadi, Mbak? Oke. Siapa? Ini yang suka ini aja deh. Bukti. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi kalau kita punya masalah seperti itu, yang tadi kan sudah dijelaskan ya, lembur ataupun menambah karyawan. Tapi kalau saya yang pertama sih, kalau kita bisa forecast dengan baik, ya berarti kita bisa build up stock dulu, kemudian kita simpan. Nanti kalau misalkan ada lonjakan-lonjakan itu bisa kita prediksi, kita bisa mengambil dari stok kita. Kalau memang masih tidak bisa juga, ya bisa dengan trading. Maksudnya ya kita mencari di pasar yang lebih murah, kemudian kita sedikit repro, kasih label, kita jual sebagai produk kita. Atau kalau memang masih nggak bisa lagi, ya kita ngobrol sama customer-nya, bisa nggak kita diberi tenggat waktu yang lebih lama, sehingga kita bisa menyediakan produk yang mereka inginkan, sehingga kita tetap bisa jualan, customer kita bisa tetap happy, dan kita juga masih dapat untung. Mungkin begitu, Bu, jawaban dari saya. Oke, ya. Baik, mantap. Dapat poin banyak nggak ini, Bu? Mantap gitu ya. Oke, berarti Mantap, ngerti gitu. itu. Tapi belum ngerjain tugas ya, Bu. Oke, ya benar gitu ya. Tapi itu ada untung, ada sisi positif dan negatif. Misalnya kita menyediakan dengan persediaan inventory kita banyak, ya, inventory kita banyak, biaya juga banyak, biaya simpan kita banyak, ya kan? Nah, tapi kalau biaya simpan karena inventory kita banyak, kalau kita tahu-tahu dapat pesanan mendadak yang banyak, oke, kita bisa memenuhi. Nah, itu posisi positifnya. Negatifnya ya tadi biaya untuk inventory banyak karena kita biaya gudang, biaya simpan itu tidak sedikit. Nah, ada juga metode kita menggunakan apa tadi? Kita menggunakan perusahaan lain, ya, perusahaan yang sama yang kita produksi, ya, misalnya baju, ya, baju banyak nih. Perusahaan-perusahaan baju ada misalnya di sini ada Sitek sama Pan Brother gitu ya. Nah, misalnya dia sama-sama ingin sama-sama produk tekstil gitu ya. Nah, kita tetap mendapat pesanan banyak nih, Pan Brother mendapat pesanan banyak, jadi dapat memenuhi. Nah, dia bisa menggunakan kerja sama-sama Sitek gitu ya. Nah, benar tadi dilabeli produk kita gitu ya, itu lebih menguntungkan sebenarnya ya. Cuma sisi negatifnya kita tidak bisa melihat kualitas produk kita sendiri gitu ya. Jadi kalau yang penting kita bisa memenuhi, kamu minta berapa gitu ya, ya kan? Nah, udah nih saya kasih gitu ya, ini biayanya segini,
Tapi ya itu bisa terpenuhi, tapi kita tidak tahu produk apa namanya mutu dari produk kita, gitu. Ya, tidak bisa menilai. Ya, beda sama kita sendiri yang membuat. Nah, seperti itu. Jadi semua ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ya, seperti saya, gitu ya. Maklum saya anak pedagang, gitu ya. Jadi tahu. Gitu. Seragam sekolah, gitu ya. Seragam sekolah aja deh, gitu ya. Kalau dulu, gitu ya, pas mau ajaran baru, gitu ya, itu pasti melonjak, permintaan melonjak, sumber dayanya terbatas, ya, sumber daya terbatas nih. Nah, ternyata dia ke konveksi lain, gitu ya, ke konveksi lain. Nih, kasih label punya saya, kerjain, bikin baju, gitu ya, ini labelnya, gitu ya. Nah, setelah saya sebagai pembeli nih, sebagai pembeli, maksudnya mau saya jual lagi, produk itu berbeda-beda, gitu ya. Jadi hasil baju, gitu ya, beda-beda. Ada yang bagus, ya. Kalau yang bagus itu mesti asli dari produksinya sendiri, gitu ya. Ada yang jelek, ya mungkin jahitannya menceng, nggak jelas, gitu ya. Mungkin nggak pas, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itulah, gitu ya. Ada setiap strategi nanti yang kita pilih pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Gitu ya. Makanya kenapa setiap kita memilih suatu strategi, kita pilih biaya yang serendah mungkin. Nah itu namanya optimal, gitu ya. Nah ini sebenarnya tujuan perencanaan agregat itu ini, gitu ya. Mungkin yang sudah bergelut dengan di dunia kerja ngerti, gitu ya. Nah sekarang rencana agregat, ya. Strategi perencanaan agregat dalam tahapan perencanaan dan produksi ini bermuara pada perencanaan kapasitas yang optimal, gitu ya. Jadi strateginya bagaimana sih untuk perencanaan pengendalian produksi kita ini, gitu ya. Nah, ini pasti perencanaan kapasitasnya yang optimal tadi. Nah, ini proses agregasi ialah mengelompokkan beberapa jenis item menjadi product family, gitu ya. Jadi misalnya tadi roti, gitu ya, itemnya banyak, keju, mungkin ada rasa coklat, ada rasa stroberi dan sebagainya. Itu jenis-jenis itemnya banyak. Jadi menjadi suatu produk family roti, gitu ya, seperti itu. Jadi ini dikelompokkan, gitu ya, seperti itu. Jadi produknya banyak menjadi suatu produk family. Nah, kalau proses digregasi adalah produk derivasi produk family menjadi item. Nah, ini dibalik, ya. Jadi produk family tadi roti tadi menjadi jenis-jenis item, jenisnya banyak. Nah, itu kebalikannya. Nah, seperti itu adalah pengertian dari rencana agregat itu. Nah, ya. Proses perencanaan ini dibagi menjadi 3, yaitu long range plan. Jadi long range plan ini perencanaan agregat lebih dari 1 tahun, gitu ya. Jadi mau nyangkut rencana R&D, produk baru, pembiayaan perluasan, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ditentukan oleh manajer puncak, gitu ya. Nah, makanya kenapa perencanaan jangka 1 tahun, misalnya 1 tahun sekalian, gitu ya. Itu semua yang menentukan sama manajer. Ya, di sini sudah ada jadi manajer. Ada belum jadi manajer? Belum. Malu, Bu. Belum, Bu. Oke. Semoga nanti suatu saat ada yang jadi manajer. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah. Amin. Gitu ya, seorang manajer termasuk saya banyak jadi manajer, gitu ya. Ya, benar. Lulusan teknik industri harus jadi manajer. Itu, gitu ya. Jadi harus bisa menentukan harus bisa merencanakan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, intermediate rank plan ini bisa 3 sampai 18 bulan. Ya, ini menyangkut rencana penjualannya bagaimana, rencana produksinya, inventorinya, ya, anggaran tenaga kerjanya dan sebagainya. Ini biasanya juga ditetapkan seorang manajer operasi. Ya, ini kalau tadi manajer puncak, kalau karena jangka panjang. Nah, ini manajer operasi, gitu ya. Nah, karena manajer biasanya kan
ada tingkatannya, departemen per departemen gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada yang short range plan. Nah, ini jangka pendek. Nah, ini kurang dari 3 bulan, biasanya menyangkut tentang job assessment, ya, order, ya, jadwal, gitu ya, penjadwalannya, job schedule-nya, dan ditetapkan oleh manajer operasi juga bersama supervisor dan operator. Nah, ini biasanya mereka hanya 3 bulan gitu ya. Jadi kita bersama-sama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam tingkatan ini perencana agregat berapa pada tingkatan everything plan menyangkut rencana produksi atau operasi perusahaan. Nah, ini apa namanya? Jadi semua ada yang menentukan perencanaan ini ya. Jadi tergantung gitu ya. Dia mau merencanakan jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek gitu ya. Nah, ini yang menentukan juga beda-beda gitu ya. Nah, ada 4 yang diperlukan dalam perencanaan agregat gitu ya. Ada secara keseluruhan unit. Ya. Ini untuk mengukur penjualan dan output seperti alat misalnya pendingin ruangan gitu ya. Nah, seperti misalnya unit alat pendingin ruangan. Nah, ini penjualannya berapa, outputnya berapa ya. Nah, prediksi permintaan kemarin gitu ya. Kita sudah memprediksi permintaannya untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Nah, kenapa agregat ini pasti didahului forecast dulu, gitu ya? Karena untuk menghitung, gitu ya. Jadi permintaannya tadi peramalan permintaannya berapa, berarti kita sudah bisa menghitung berapa bahan baku yang dibutuhkan, ya. Misalnya bulan Januari sudah peramalannya ternyata permintaan kita nanti 200 item, gitu ya, 200 item. Nah, berarti kita harus merencanakan agregat ini untuk 200 item, gitu ya. Berapa bahan bakunya sampai produk itu jadi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa harus ada permintaan dulu? Nah, ini gunanya itu untuk ini, gitu ya. Nah, ada metode menentukan biaya. Ya, biayanya berapa? Jadi setiap kita menentukan perencanaan suatu produk, pasti kita tidak lepas dari biaya yang kita punyai, gitu ya. Nah, model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dalam ini dibuat untuk periode perencanaan. Nah, ini tidak ada model juga mengkombinasikan keduanya ya. Nah, biaya-biaya dalam agregat planning ya, pasti ini nanti di soal ada semua. Berapa biaya pencairan tenaga kerja? Biayanya berapa? Kalau ada overtime, biayanya berapa? Kalau ada ongkos simpan, biayanya berapa? Ongkos subkontrak, biayanya berapa? Pasti di soal akan diketahui. Nah, semua misalnya upah paruh waktu, kita menggunakan tenaga paruh waktu. Ongkos kekurangan barang atau kehilangan goodwill atau opportunity cost, kehilangan penjualan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah biaya-biaya yang nanti dihitung dalam waktu kita menghitung agregat planning. Ya, nanti misalnya kita menggunakan metode subkontrak, ya. Pasti kita ada nanti ongkos subkontraknya berapa. Nah, itu semua biaya-biaya itu harus ada. Ya. Misalnya biaya inventory, biaya simpan produk kita berapa, itu juga ada. Nah, seperti itu biaya-biaya dalam agregat planning. Ya. Nah, ini perencanaan tugas dan tanggung jawab ya. Nah, di sini misalnya tadi dalam perencanaan kita ingin merencanakan suatu produksi tadi ya. Tadi sudah dibahas puncak ya, eksekutif puncak itu jangka panjang ya. Sudah dibahas manajer operasi ya, jangka menengah, manajer operasi dengan supervisor, dengan operator dan sebagainya, itu biasanya jangka pendek ya, hingga 3 bulan gitu ya. Itu bagaimana nanti kita misalnya contoh yang 3 bulan aja gitu ya. Nah, ini biasanya penugasan pekerjaan, pemesanan, penjadwalan kerjanya, ya, pengirimannya, lemburnya, paruh waktunya dan sebagainya. Itu di sini ya. Karena ini jangka pendek, jadi biasanya
emang hanya 3 bulan kita merencanakannya. Ya, ini ada, nanti bisa dibaca perencanaan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang di sini hubungan perencanaan agregat ini, misalnya ya. Jadi di sini kita ada di sini, ya, agregat plan for production, ya. Nah, pasti pertama-tama kita kemarin sudah di sini. Berapa permintaan, ramalan permintaan kita, ya. Nah, setelah ini baru kita sudah ke agregat kita butuh apa namanya MRP, MPS dan sebagainya, gitu ya. Nanti habis dari sini kita ke sini, nggak cuma berhenti sampai di sini dalam perencanaan suatu produk, gitu ya. Tapi pasti nanti sampai MPS, MRP, ya. Baru detail kerjanya bagaimana, ya. Sampai di bagaimana raw materialnya, inventory-nya, eksternal kapasitasnya, proses planning-nya bagaimana. Nah, ini semua yang dibutuhkan dalam perencanaan agregat. Kalau perencanaan agregat ini sudah selesai, gitu ya, kita sudah semua nih, baru kita nanti ke MRP dan MPS, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini biasanya nanti kita bahas setelah ujian, gitu ya. Bagaimana itu MRP, bagaimana kita menghitung bill of material, bagaimana kita membuat MPS-nya. Nah, seperti itu. Jadi dari agregat ini nanti kita akan menuju MPS ini, gitu ya. Ini lebih pusing lagi, gitu ya, dibanding agregat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan peramalan dengan perencanaan agregat yang kemarin sudah kita bahas, ya. Kalau proses peramalan itu informasi jumlah produknya yang akan kita produksi, ya. Jadi berapa jumlah permintaan customer nanti untuk 1 tahun misalnya, ya. Nah, kalau rencana produksi, kita buat rencana produksi, jadi upaya menjabarkan hasil peramalan menjadi rencana produksi yang layak untuk dilakukan. Salah satu metodenya tadi menggunakan perencanaan agregat atau agregat planning ini, ya. Jadi itu sebenarnya yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi dari hasil peramalan untuk menghitung agregat ini, gitu ya. Jadi perencanaan agregat ini merupakan salah satu metode untuk perencanaan produksi. Ya, kita menggunakan satuan produksi pengganti. Outputnya tidak dalam tiap jenis produk, jadi individual, bukan individual produk, gitu ya. Nah, langsung aja strateginya. Strategi pilihan kapasitas. Nah, sebuah perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas atau produksi ini adalah bisa mengubah tingkat persediaannya. Nah, kita bisa mengubah tingkat persediaannya. Yang tadi dibilang kita harus persediaan banyak. Ya, kalau persediaan banyak, ongkosnya juga banyak. Ya. Nah, meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara mengkaryakan atau memperhentikan. Nah, misalnya seperti ini. Ternyata tiba-tiba kemarin COVID. Ya. Kita sudah merencanakan 1 tahun. Ternyata tiba-tiba COVID, produksi kita turun drastis misalnya. Nah, ini pasti banyak pemberhentian tenaga kerja. Ya, mungkin kebanyakan mall ini. Ya, mall misalnya sampai tutup, gitu ya. Seperti Hypermart tutup, gitu ya. Salah satu contohnya. Berapa tenaga kerja yang dihentikan, gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terus dengan cara mengkaryakan, misalnya kalau jumlah kita banyak, gitu ya. Nah, seperti itu ya, sampai lembur, sampai pakai subkontrak dan sebagainya, itu kalau banyak. Nah, kalau sedikit, nah, tapi nanti kalau tiba-tiba banyak lagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita harus bisa, gitu ya, merencanakan itu semua. Bagaimana kalau diberhentikan dulu? Ada juga yang udah kita berhentikan dulu, nanti kita panggil kembali kalau kita sudah jalan. Nah, seperti itu juga ada. Nah, seperti itu. Jadi ya, ada juga
strategi dengan meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Nah, ini salah pilihan strategi untuk kapasitas, gitu ya. Nah ini, jadi bisa kita dengan lembur, gitu ya. Nah, kalau strategi pilihan permintaan, gitu ya, kita bisa mempengaruhi ini ya. Sebagai untuk mempengaruhi permintaan, ya, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi, ya, perpaduan produk jasa yang konvensional dengan musim yang berbeda. Nah, ini biasanya perpaduan antara produk dan jasa, gitu ya. Jadi permintaan ini juga tergantung, gitu ya, tergantung dari kita nggak tahu, kalau kita sudah permintaan kita juga nggak ngerti, permintaan nanti yang kita sudah meramalkan, tapi kan tidak sesuai. Kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita ramalkan, tapi itu tidak terlalu berbeda banyak, gitu ya, seperti itu. Jadi daripada sebuah perusahaan tanpa ada forecast ini, gitu ya, kita makanya lebih baik menggunakan forecast ini. Juga ada di dia penelitiannya di AHAS, gitu ya, di AHAS motor ya, di AHAS motor. Nah, dia permintaan spare part-nya nggak memakai model forecasting, dia hanya asal ya udah sedia aja, gitu ya, hanya asal yang kosong langsung kita minta spare part segini, gitu ya. Jadi kita tidak tahu. Nah, kadang pernah nggak kalian misalnya ingin ganti spion harus menunggu, misalnya, pernah nggak? Pengen ganti spion aja harus menunggu 1 bulan misalnya. Pernah Bu, inden dulu ya Bu ya. Inden dulu pernah. Oke. Itu apalagi kalau mobil. Iya, Kalau saya pernah pengalaman, gitu ya, spion saya pecah, gitu ya. Indennya aja harus 1 bulan. Masa 1 bulan saya nggak pakai spion? Gitu ya. Nah, kadang seperti itu, ya. Itu karena ya itu tadi, kita tidak strategi kita tidak bagus, gitu ya. Masa harus menunggu selama itu, gitu ya. Masa cuma spion aja lama sekali. Kadang cuma lampu motor aja, kadang tidak ada, gitu ya. Padahal spare part itu kan kita juga nggak tahu ini bulan ini spare part kan banyak, apalagi yang spare part banyak seperti itu, gitu ya. Jadi itemnya sebanyak itu. Nah, itu harus benar-benar dalam perencanaan persediaan spare part di sebuah perusahaan kita itu harus perhitungannya, rencananya itu harus benar-benar. Walaupun kalau persediaan spare part tanpa harus kita, itu jasa ya, itu jasa. Tanpa harus kita memproduksi kan, gitu ya. Nah, seperti itu. Beda sama memproduksi, gitu ya. Nah, jadi untuk perencanaan agregat ini bisa untuk jasa dan untuk manufaktur, gitu ya. Kalau kemarin ini cuma dia berhenti sampai inventory, gitu ya. Jadi tidak sampai ke agregatnya, gitu ya. Nah, proses agregasi. Nah, ini unit agregat yang biasa digunakan dalam proses adalah jam kerja buruh, mesin, ya, dan lain-lain. Ya. Ada waktu standar, harga jualnya, ongkos produksinya, satuan agregatnya nanti. Nah, ini adalah biasanya unit agregat yang biasa kita gunakan nanti dalam perhitungan, gitu ya. Nah, lanjut strategi perencanaan agregat, saya bilang tadi ada 7 strategi. Ya. 7 strategi ini, gitu ya. Tidak semua saya bahas nanti di waktu soal, gitu ya, ada soal, gitu ya. Itu paling hanya saya bahas 5 atau mungkin cuma 4 kali ya. Nah, tapi nanti dalam ujian itu bisa 3. Misalnya, saya ingin kalian menggunakan variasi jam kerja. Saya ingin kalian menggunakan variasi tingkat persediaan. Bagaimana? Berapa biayanya? Misalnya menggunakan subkontrak. Berapa biayanya? Seperti itu. Jadi ini dari 7 strategi ini, misalnya variasi tingkat persediaan, variasi jam kerja, jumlah tenaga kerja, subkontrak, kita memakai pekerja paruh waktu,
kita memakai mempengaruhi permintaan, ada pemasaran tertunda selama permintaan tinggi dan sebagainya, back order. Nah, ini semua pasti ada biayanya. Biaya yang akan dikeluarkan nanti. Nah, biasanya kalau penelitian sudah sampai ke agregat ini, harus tujuh-tujuhnya ini misalnya kita bahas, nah, langsung kesimpulannya, biaya yang terendah misalnya menggunakan subkontrak. Ya udah, berarti metode yang kita gunakan untuk perencanaan yang akan datang produksi kita menggunakan subkontrak. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang melakukan persediaan. Misalnya ini apa namanya? Tingkat variasi persediaan. Nah, di sini bagaimana kalau asumsi kita melakukan metode ini, gitu ya. Jadi asumsinya jumlah karyawan dan waktu kerja dipertahankan tetap. Jadi jumlah karyawannya tetap, misalnya 100 ya 100. Waktu kerjanya berapa? 8 jam. Ya 8 jam. Ya, jadi tingkat produksinya juga tetap. Bila kita menggunakan metode ini. Gitu ya. Nah, kelebihannya ya tadi sudah bilang, jika permintaan tinggi, perusahaan dapat menghindari terjadinya kehilangan penjualan karena sudah memiliki persediaan. Itu saya sudah jadi bilang. Ya, seperti tadi Mas Bekti ini bisa ngomong ya. Persediaannya tinggi, Bu, gitu. Kita persediaan yang banyak. Persediaan yang banyak. Jadi setiap ada customer minta, kita bisa memenuhi. Ya kan? Ini tidak kecewa kan customer, gitu ya. Customer kita tidak akan kecewa. Kalau bisa jangan sampai mengecewakan customer. Ya, customer mintanya 1 bulan ya 1 bulan. Seperti itu. Nah ya, kelemahannya. Ya, tadi saya bilang kelemahannya timbul biaya penyimpanan. Biaya sewa gudang misalnya kita nggak punya gudang. Itu mahal sewa gudang. Ya. Mungkin 1 tahun bisa mencapai di atas 51 tahun. Iya, 1 tahun. Mungkin sampai di atas 100 juta mungkin nyampe gitu ya, 50 juta mungkin nyampe gitu ya. Nah, administrasi ya, di gudang itu pasti ada administrasinya, asuransinya ya, apalagi kalau gudang bahan-bahan yang mudah terbakar ya, ini sering nih, pasti banyak sering kebakaran gudang gitu ya, itu sering terjadi ini. Nah, pasti kita akan mengasuransikan gudang kita. Misal suatu saat terjadi, ya. Jadi kalau sudah terjadi misalnya suatu saat kita mengalami musibah, gitu ya, risiko kebakaran kita, gudang kita kebakaran, gitu ya. Kita sudah ada asuransi, itu nggak masalah, gitu ya. Makanya kalau persediaan kita mau banyak, gitu ya, kita harus siap untuk asuransi, gitu ya. Nah, kerusakan material, ya. Kerusakan material itu pasti ada. Bertambahnya modal yang ditanam. Ya, kalau persediaan kita banyak, modal kita lebih banyak kan? Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Nah, Ya, itu benar. itu kelemahannya gitu ya. Nah, sekarang strategi ini tidak dapat diterapkan. Ya, ini strategi persediaan tidak bisa diterapkan karena ini produk, ya, jasa, tidak untuk perusahaan jasa. Itu nggak bisa. Perusahaan yang produknya cepat rusak. Contohnya apa? Sama ini ya. Siapa? Cepat rusak. Salah satu contohnya apa? Siapa ini ya? Wanda. Ini lagi perempuan nih. Ada orangnya nggak nih? Wanda Azria, siapa ini? Azria Karta. Lagi perempuan nih. Mbak atau Mas? Wanda? Mbakku. Oh, Mbak. Oke. Gimana? Salah satu contoh suatu perusahaan yang produknya cepat rusak. Apa, Mbak? Banyak sekali ini.
apa? Wanda? Ini ada nggak sini? Wah, tidak bisa menjawab. Saya beri contoh satu aja Bu Erna ya. Oke, siapa ini? Bekti Bu. Oke. Ya, Ini perusahaan asli menjawab, yang saya kasih A menjual nanti ini. asik. Perusahaan yang menjual susu segar itu Bu, karena expiry date-nya kan pendek tuh. Jadi sehingga produknya cepat rusak. Begitu. Oke, Ya. susu segar. Oke, yang lebih apa namanya? Agak lama? Perusahaan Berapa lama roti. sih? Izin menjawab, Bu. Ringo, Bu. Ringo. Ringo, Bu. Oke. Itu perusahaan daging, Bu, biasanya, Bu. Supplier daging. Supplier daging. Oke. Ya, itu. Jadi cepat rusak. Cepat rusak. Nggak bisa ya. Nah, gitu. Ya. Sudah saya bilang Oke. tadi roti. Iya. Misalnya roti ya kan. Borobudur aja Iya. berapa lama cuma itu? 5 hari ya? 5 hari Sehari sampai 1 roti itu minggu. 4-5 hari, Bu. Roti berapa lama cuma? Paling 4-5 hari. 5 sampai 6 Tapi hari. Bu, Nah, tapi Terus enak, Bu, roti Swiss, Bu. roti Swiss. Roti Swiss. Ya, Holland Bakery gitu ya, yang enak ya. Nah, itu nggak Donat, mungkin ada donat. persediaan gitu ya. Jadi kalau habis ya sudah habis gitu ya. Nah, seperti itu karena roti gitu ya, itu jangan sampai ada persediaan banyak gitu ya. Udah mending malah habis gitu ya. Kita produksi kembali ya seperti itu. Mode atau fashion ada nih, ayo yang bekerja di mode atau fashion. Apa ini kok nggak bisa pakai persediaan banyak-banyak? Ayo ini kerjanya di tekstil ini. Ini contoh yang ini Kak Bu, yang nggak bisa stok banyak-banyak Kak Bu. Iya, jadi ini metode ini nggak bisa digunakan gitu ya. Contoh perusahaannya mode atau fashion. Kenapa? Mengikuti tren. Ya, karena mengikuti tren. Apalagi cewek. Apalagi cewek-cewek ini. Berapa bulan sekali beli baju? Seminggu sekali paling. Seminggu sekali. Lo kan yang jawab ya cowok. Oh, malah cowok aja seminggu sekali. Apalagi yang cewek. 2 hari sekali kali beli baju. Ceweknya, Bu. Cewek yang seminggu 2 sekali. hari sekali. Yang beliin soalnya Bu. Ya itu benar. Oke. Kenapa? Ini tren. Ya, apalagi model cewek. Lihat aja. Fashion cewek itu paling lama 3 bulan. Itu paling lama. Model baju cewek itu 3 bulan itu paling lama gitu ya. Jadi lihat aja setiap bulan ada model baru lagi, model yang lama ya sudah gitu ya. Nah, kalau pakai metode variasi persediaan kan dia persediaannya nggak mungkin banyak-banyak seperti itu. Nah, perusahaan yang produknya bernilai tinggi atau mahal? Contohnya apa? Emas. Mas. Mas-mas. Mas gitu ya. Berlian gitu ya. Nah, Ya. mobil, ya enggak? Mobil Mercy gitu ya. Yang beli aja bisa dihitung dalam 1 bulan. Ya enggak? Apalagi mobil yang harganya miliaran gitu ya. Itu yang beli aja paling bisa dihitung dalam 1 bulan. Ngapain kita persediaan banyak-banyak gitu ya. Ada yang beli dalam 1 bulan itu aja alhamdulillah gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, perusahaan yang produknya memerlukan ruang simpan yang sangat besar. Contohnya apa ini? Perusahaan kapal. Showroom. Kapal, mobil tadi. Ya. Semen. Enggak lah, kalau semen gitu ya. Oh, enggak ya? Itu yang produknya yang besar. Ya kan? Triplek. Ya. Itu mobil salah satu contohnya. Mobil, 1 mobil aja butuh garasi berapa? 3 kali 4 kali ya? 3 kali 4 itu baru cukup 1 mobil. Nah, kalau kita simpannya 10 mobil misalnya, kita nyimpannya 10 mobil. Berapa besar ruangan yang kita perlukan gitu ya. Nah, itu
Makanya kenapa ruangan simpan mobil ini aja di lapangan kalau kalian lihat. Saya pernah lihat itu apa namanya, coba mobil Honda itu disimpannya di mana? Cuma di lapangan terbuka. Kalau kalian lihat, saya lihat dari masjid. Kalau kalian lihat itu di depan masjid, pernah ke masjidnya Al Azhar Solo Baru. Itu mungkin di lantai 3 kalian bisa melihat di situ, di depannya situ lapangan tuh isinya mobil baru semua. Dihujan-hujanin, kepanasan, ya. Kalau kalian itu mobil baru itu belum ada, itu baru semua, tinggal jual. Itu kepanasan, ya, kehujanan. Padahal mobil kita aja disimpan di ruangan, gitu ya. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi dia karena dia memerlukan ruang simpan yang sangat besar, gitu ya. Jadi malah butuh harus sewa gudang dan sebagainya. Mending taruh aja di lapangan, gitu ya. Dia cuma lapangan terbuka gitu kalau dilihat itu. Seperti itu. Jadi jadi setiap metode itu saya udah bilang ada sisi positifnya dan ada negatifnya, ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Nah, misalnya metode kedua, variasi jam kerja. Nah, ini diasumsikan bahwa jumlah karyawan tetap ya untuk suatu tingkat produksi tertentu ya. Jika permintaan naik, maka akan tambah jam kerja. Tadi lembur. Ya. Jika permintaan turun, ada pengurangan jam kerja. Iya enggak tadi? Nah, ini variasi jam kerja. Nah, kelebihannya apa? Ya. Apabila tingkat kecepatan kerja dan jumlah hari kerja dipertahankan tetap, jadi tetap misalnya hari kerjanya cuma 5 hari, setiap hari 8 jam, maka untuk mengisi kekosongan dapat dimanfaatkan untuk memelihara mesin-mesin misalnya, peralatan, kebersihan, untuk pekerjaan yang lain yang bermanfaat. Nah, ini untuk kelebihannya, gitu ya. Jadi misalnya ternyata produksi kita ada banyak-banyak jam kosong, gitu ya. Nah, kelemahannya, ya, misalnya biaya tambahan yang lebih besar daripada upah pada waktu reguler. Ini misalnya permintaan banyak, gitu ya. Jadi dia akan upahnya lebih banyak karena ada lembur dan sebagainya. Nah, selain itu dapat menurunkan produktivitas dan menambah biaya overhead. Nah, ini kelemahannya kalau variasi tenaga kerja ini. Jadi misalnya permintaan banyak, ada lembur dan sebagainya. Kalau permintaan turun, ada pengurangan jam kerja. Nah, ini kalau variasi jam kerja. Nah, kalau variasi jumlah tenaga kerja, tadi jam kerjanya. Nah, sekarang jumlah tenaga kerjanya. Asumsinya, jika permintaan tinggi, dilakukan penambahan tenaga kerja. Ya. Jika permintaan rendah, dilakukan pengurangan tenaga kerja. Itu pasti, gitu ya. Nah, kelebihannya, ya, misalnya tenaga kerja yang disewa atau dikurangi tidak mempunyai keterampilan yang tinggi atau pasar tenaga kerja memiliki supply yang besar. Itu malah kelebihannya, gitu ya. Nah, jadi dia lebih tenaga kerja ini kita nyewa aja, gitu ya. Kita nyewa, gitu ya. Nah, terus kelemahannya, biaya yang harus disewakan untuk biaya tenaga kerja, misalnya tadi, ya, misalnya ternyata kenaikan tinggi, kita harus menambah, ada biaya iklan, ya iklan bayar, ya pasti, tes, wawancara, pelatihan dan sebagainya. Jadi untuk merekrut tenaga kerja ini kita butuh biaya. Misalnya ada pengurangan tenaga, kita butuh pesangon, ya, biar kita dikurangi. Mau nggak kalian kerja 3 tahun nggak dipecat, nggak ada pesangon? Mau nggak? Nggak mau kan? Mau, Bu. Nggak mau. Kecuali kalian keluar sendiri, gitu ya. Kalau kalian keluar sendiri nggak dapat pesangon, gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau kalian dipecat, gitu ya, di PHK, pasti dapat pesangon. Biaya lagi perusahaannya. Ya. Makanya kenapa banyak pengurangan tenaga kerja, misalnya pengurangan 1.000 karyawan. Pabrik tekstil 1.000 karyawan dikurangi karena tidak ada permintaan, tidak ada produksi dan sebagainya.
berapa pesangon itu yang harus disediakan tergantung masa kerjanya. Ya, jadi banyak demo dan sebagainya karena mereka menuntut gitu ya. Seperti itu. Jadi biaya lagi gitu ya. Nah, tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi biasanya menuntut pekerjaan yang menuntut pekerjaan yang tetap dan terjamin. Jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ya. Pengurangan tenaga kerja dapat menurunkan moral kerja karyawan yang mengakibatkan penurunan produktivitas. Pasti kalau banyak penurunan tenaga kerja, permintaan kita turun, ya sudah, pasti produktivitas kita juga akan turun, moral kerjanya juga turun dan sebagainya. Nah, ini kelemahannya kalau kita menggunakan variasi jumlah jam kerja. Nah, kalau kita menggunakan subkontrak, asumsinya subkontrak digunakan jika permintaan tinggi, sedangkan kapasitas produksi perusahaan tidak mampu memenuhinya. Nah, salah satu contoh yang tadi. Dia tinggi, sudah dengan lembur nggak bisa, dengan tenaga mau nambah tenaga kerja, tapi B-nya tinggi, dan sebagainya. Kita bingung gitu ya, mau apa ya tadi. Kita menggunakan subkontrak. Ya, jadi kelebihannya apa? Perusahaan tidak kehilangan permintaan dan pelanggan penting. Jadi perusahaan tidak akan kehilangan permintaan dan customer kita tetap terpenuhi. Permintaan customer kita tetap terpenuhi. Ya. Nah, kelemahannya apa? Harga pokok produksi tinggi. Ya, karena adanya pembagian laba dengan subkontrak. Ya kan? Beda. Kita menggunakan perusahaan lain, labanya pasti dibagi dua. Ya, beda dengan kita memproduksi sendiri, labanya buat kita sendiri. Ya, misalnya labanya 10.000, satu produk 10.000 berarti 5.000 buat kita, 5.000 buat perusahaan subkontrak kita. Ya. Tapi kalau kita bisa memenuhi sendiri, gitu ya, labanya buat kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi HPP-nya. Subkontrak sebenarnya pesaing karena produksi barang jenis, benar nggak? Ya kan? Sebenarnya yang perusahaan yang akan kita pakai itu aja pesaing kita sebenarnya, gitu ya. Tapi bagaimana lagi gitu ya? Kita harus tidak bisa mengecewakan, harus memenuhi permintaan customer, tidak ingin customer kita kecewa, gitu ya. Nah, adanya risiko kalau tidak dapat secara langsung mengontrol mutu produk atau pemenuhan jadwal pengiriman. Nah, ini. Jadi risiko kita. Mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan subkontrak kita, kan kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengontrol mutu produk kita. Gitu ya. Jadi produk dia hanya udah produksi ini, labelnya ini. Gitu ya. Sudah terserah. Kirim sesuai jadwal. Nah, seperti itu. Jadi itu kelemahannya gitu ya. Kita bisa menggunakan subkontrak. Nah, metode kelima kita menggunakan pekerja paruh waktu. Kelebihannya ya biaya rendah. Tadi ya, kita menggunakan pekerja paruh waktu karena tidak harus mengeluarkan biaya tunjangan. Ya udah, selesai. Gitu ya. Kesehatan, pensiun, THR dan sebagainya itu tidak usah bayar, ya, kayak kita misalnya dosen aja deh, yang instansi itu kenapa tidak mau misalnya memakai dosen tetap banyak-banyak, gitu ya. Dia maunya dosennya udahlah pakai home base aja, gitu ya. Jadi kenapa? Yaitu salah satu contohnya ini. Dia tidak harus ada uang pensiun, tidak harus ngasih uang kesehatan, tidak harus ada uang THR, misalnya ada THR dan sebagainya. Itu salah contohnya aja, gitu ya. Tapi kenapa kadang juga nggak mau saya mau jadi tetap, gitu ya. Banyak sih kalau saya cari dosen laki-laki aja susahnya minta ampun. Gitu ya. Yang suruh tetap aja susah. Karena kenapa? Karena mereka lulusan S2 dari industri misalnya. Udah saya jadi konsultan lebih banyak kok uangnya. Ya. Saya ngisi konsultan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, lebih banyak uangnya. Mereka lebih
malah senang menjadi home base ya. Saya hanya ngajar aja, dibayar pas ngajar aja. Di luar saya lebih banyak. Nah, kalau tetap kan dia harus masuk setiap hari kayak saya, gitu ya. Nah, penghasilannya juga cuma dari situ, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus full mengabdi pada instansi. Nah, makanya kenapa seperti itu? Nah, itu yaitu kelebihannya kalau kita menggunakan pekerja paruh waktu, biaya rendah, ya, bersifat fleksibel karena hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Bersifat fleksibel, gitu ya. Jadi kalau sudah nggak terpakai, ya sudah, kita nggak usah pakai, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Perputaran tenaga kerja yang tinggi, ya. Jadi apa namanya? Kadang kita menggunakan, kadang tidak. Nah, seperti itu. Biaya pelatihan, pasti paruh waktu orang yang mau kerja di tempat kita harus melatih dulu kan. Masa kita ingin saya tukang jahit deh, kita butuh seorang tukang jahit, ya. Nggak mungkin kan kita nggak melatih, gitu ya. Karena setiap orang juga nggak bisa, setiap orang bisa menjahit, gitu ya. Kayak saya nggak bisa. Mungkin kalau saya harus menjahit, saya harus pelatihan dulu, gitu ya. Nah, seperti itu. Mempengaruhi konsistensi mutu produk tadi, ya, karena kita menggunakan pekerja paruh waktu, jadi mutunya juga tidak sebagus karyawan tetap yang sudah bertahun-tahun di situ. Jadi kita udah tahu menjahit baju itu, oh kayak gini, pasti lebih rapi daripada yang paruh waktu yang baru kita rekrut, gitu ya. Nah, apabila pada saat diperlukan, maka tenaga kerja tidak tersedia karena mereka sedang bekerja di tempat lain. Nah, itu seperti itu. Jadi ini kelemahannya, gitu ya. Karena kita perlu, ternyata orang-orang yang bekerja paruh waktu itu bekerja di tempat lain, gitu ya. Nah, ini kelemahannya, ya. Kita menggunakan pekerja paruh waktu. Nah, misalnya kita menggunakan metode mempengaruhi permintaan tadi, ya. Strategi ini dilakukan dengan mendorong permintaan pasar pada saat sedang turun atau rendah. Ya, jadi saat permintaan turun atau rendah, kita bisa pakai metode ini mendorong strategi ini. Ya. Kelebihannya dapat memenuhi permintaan dengan menggunakan kapasitas yang optimal. Jadi kita dapat memenuhi. Ya. Kelemahannya ada pengeluaran-pengeluaran yaitu biaya iklan, potongan harga, dan biaya program-program promosi lain. Ya. Jadi metode ini bisa kita menggunakan jika permintaannya sangat rendah. Gitu ya. Jadi pasti misal produk kita permintaannya turun, gitu ya, pasti kita akan ngasih diskon. Misalnya matahari. Makanya kenapa perempuan-perempuan ini biasanya suka belanja pasti model diskon. Iya nggak? Modis itu bukannya modis penampilannya, tapi model diskon. Bener nggak? Ini yang cewek-cewek ini pasti langsung tertarik, gitu ya. Kalau kita misalnya banyak potongan harga, gitu ya, pasti kita kan walaupun sebenarnya kita tidak ingin membeli, gitu ya, sebenarnya kita tidak ingin membeli nih produk ini, ternyata dia ngasih diskon 50% misalnya, wah langsung tertarik, padahal kita nggak butuh sebenarnya. Nah, seperti itu loh, kenapa orang produk yang rendah permintaannya ternyata penjualannya agak rendah, gitu ya, pasti dia akan menggunakan strategi misalnya menggunakan diskon ini, ya, pakai promosi, gitu ya, promosinya besar-besaran dan sebagainya. Nah, ini kelemahannya, ya, karena semua juga mengurangi biaya kita, gitu ya. Nah, sekarang metode yang terakhir adalah menggunakan pemesanan, ya, dengan menggunakan metode permintaan tinggi tadi, ya. Jika pemesanan tertunda atau back order, pemesanan atau barang atau jasa yang diterima perusahaan tetapi baru dapat dipenuhi kemudian setelah perusahaan mempunyai persediaan. Nah, ini back order. Dibilang misalnya separuh dulu kita penuhi, ya, separuhnya nanti. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini bisa menggunakan metode ini tertunda, gitu ya. Jadi
pesanan kita nantilah separuh-separuh dulu, kita memenuhinya minta perpanjangan gitu ya. Nah, itu tergantung juga customer kita mau apa enggak gitu ya. Nah, kelebihannya dapat menghindari lembur dan tetap menjaga kapasitas produksi yang konstan. Ini kelebihannya. Jadi enggak ada lembur, kita kapasitasnya juga konstan gitu ya. Kelemahannya tertundanya penerimaan atau penjualan dan hanya dapat dilakukan apabila permintaan tinggi daripada penawarannya. Nah, ini tadi sudah bilang kalau permintaannya tinggi. Jadi ini tertunda. Jadi karena kita sama customer minta perpanjangan waktu misalnya 1 minggu, berarti tertundanya penerimaan atau penjualan yang customer ingin jual lebih cepat, tunda juga. Gitulah. Seperti itu gitu ya. Nah, ini kelemahannya gitu ya. Nah, mungkin itu metode dari dalam agregat planning nanti gitu ya. Ini contohnya ya, tadi sudah ya. Tadi itu 7 metode yang akan kita gunakan dalam perencanaan agregat. Nah, tapi kalau ujian enggak semuanya gitu ya. Nah, contoh proses agregasi ini contohnya IBM. Tahu IBM ya? Produksi komputer laptop, desktop, notebook, mesin teknologi tinggi dan lainnya. Nah, dia proses agregasi ini adalah mengelompokkan jenis-jenis komputer tersebut ke dalam family product, misalnya family komputer. Ya, jadi dari laptop, desktop dan sebagainya dia ingin membuat satu family, gitu ya. Nah, misalnya sebuah rumah sakit bisa melakukan agregasi jasa yang diberikan menjadi jumlah perawat atau dokter yang dibutuhkan itu berapa. Ya, karena juga nggak tahu kok kita nggak tahu gitu ya, mungkin waktu COVID kemarin juga tinggi, sekarang mungkin sudah rendah. Nah, seperti itu. Jadi itu ya bisa melakukan agregasi jasa ini. PT Telkomsel bisa melakukan agregasi jumlah unit penjualan kartu prabayar, simpati, kartu pasca bayar, kartu halo menjadi jumlah rupiah penjualan yang diterima. Ya, jadi kartu halo juga terdiri dari beberapa item misalnya. Nah, ini bisa diagregasi juga gitu ya. Nah, ini contoh proses agregasi. Nah, contohnya ini. Misalnya individual produk, cat tembok merah, putih, cat besi hitam dan sebagainya. Agregat produknya misalnya liter per ton cat. Ya, jadi berarti dia menghitungnya per liter nanti. Misalnya sirup, jadi juga per liter per galon. Gitu ya. Nah, ini jadi tergantung dari produknya ini, gitu ya. Nah, keuntungan menggunakan satuan agregat ini adalah kemudahan dalam pengolahan data, terlebih mudah, ketelitian hasil yang diharapkan, dan kemudahan memahami mekanisme sistem produksi yang terjadi dalam implementasi rencana. Jadi lebih dia lebih dalam sistem produksi akan lebih lebih mudah gitu ya, lebih mudah gitu dalam mengimplementasikan rencana yang sudah kita bikin tadi. Nah, seperti itu keuntungan kita menggunakan satuan agregat gitu ya. Misalnya tadi sirup menggunakan liter atau galon gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya. Ini teori dulu, nanti hitungannya minggu depan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak ada. Oke, udah jelas banget ya. Nanti kalau udah hitungan ini ya. Mumet, Bu, terus kalau kita hitungan. Ya, terus terang nanti mumet. Mumet, ya. Ini udah ngerti semua ya. Apa sih sebenarnya agregat itu? Ini bayangan dulu gitu ya. Misalnya kita menggunakan metode-metode tadi, bayangin dulu lah gitu ya. Kita bayangin dulu nih. Ya, tidak ada yang bertanya mungkin? Tidak ada yang bertanya ya? Nggak ada, Bu. Saya mau istirahat. Itu kalau Mas Sahid itu dengar agregat yang diingat batching plan, Bu. Oke, udah absen semua ini? Udah absen semua? Jangan ada yang japri saya. Saya sudah tidak mengurusi absensi. Saya serahkan kepada Mas Daniel. Ya. Mas Daniel titip saya ya, Mas Daniel ya. Kalau saya lupa.
Harus baik-baik sama Mas Daniel ini berarti. Ini 54. Harusnya mahasiswanya itu 65. Ya, di catatan saya, depan saya ada 65 mahasiswa. P3 itu 65. Ya, datang 54, berarti 11. Ya, benar. Ya, 11. Iya. Oke. Ya, oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi, sudah jelas semua. Kita bertemu nanti minggu depan untuk perhitungannya. Contoh-contoh soalnya. Nggak ada ya? Siap, jelas Bu. Absen semua juga ya. Kalau sudah saya mau sudah saya tutup, saya mau istirahat. Selamat istirahat Bu Erna. Ya, saya dari pagi ini. Dari pagi sampai malam. Maghrib aja saya masih di kampus nih tadi nih. Sampai sudah sepi. Ya. Sampun dalu Bu. Sampai dulu. Sampai saya baru sampai rumah langsung buka laptop ini tadi nih. Saya 1 jam perjalanan ke rumah ini ya. Oke, terima kasih. Ya udah saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada malam hari ini ya. Yang habis bekerja juga, silakan beristirahat ya. Mungkin capek juga ya saya sama. Oke, ya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.